Viral di media sosial, sopir truk mendapatkan uang dan makanan karena membantu emak-emak di jalan tol. Sang sopir yang diketahui bernama Kiki Hidayat mengaku membantu pengendara lain di jalan adalah hal yang wajar. Namun niatnya yang tulus menuai reaksi positif warganet. Banyak netizen yang memberikan apresiasi aksi kepedulian dan solidaritasnya sesama pengguna jalan. Diketahui Kiki Hidayat membantu emak-emak mengganti ban mobil yang semua penumpangnya perempuan. Ia pun mendapat balasan yang tak terduga setelah membantu. Kiki mendapatkan uang Rp100.000, air dan kue sebagai tanda terima kasih. Orang-orang baik, China, sumpah nanti, ikhlas nolongan baik ya. Inilah hasil rekaman CCTV saat sekelompok anggota geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok anggota geng motor tiba-tiba muncul dan menyerang warga dengan anak panah dan senjata tajam. Pelaku juga turut merusak 2 unit motor warga yang terparkir di sekitar lokasi. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP dan mengamankan rekaman CCTV. Diduga para pelaku merupakan sekelompok geng motor yang kerap melakukan teror di wilayah Makassar. Motor di sini sama motor ada lagi motor warga di sini katanya. Terus mereka waktu datang bawa apa? Ada parang, ada sapu? Iya, busur. Lepas ke busur ke sana. Begitu. Selain busur apa yang dibawa lagi? Pisau jamet-jamet. Sepanjang ya. Parang. Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Polisi juga meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, News melaporkan. Pemirsa, diduga kelelahan seorang pencuri tertidur di kantor Dinas Tenaga Kerja. Ia sempat disangka sudah meninggal dunia oleh pegawai yang menemukannya. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan yang berada di perkantoran Bakti Praja digemparkan dengan ditemukannya seorang pria yang tergeletak di dalam ruangan gudang bendahara. Melihat kejadian ini, pegawai Disnaker memberitahu atasannya. Pegawai Disnaker menghubungi polisi sektor Pangkalan Kerinci dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pegawai Satpol PP mencoba memanggil dan membangunkan orang asing yang tergeletak di lantai gudang bendahara, namun tidak bangun. Sempat disangka tewas. Satpol PP memaksa masuk dengan mendorong pintu kaca. Sewaktu pintu terbuka dan mengenai tubuh orang itu, pelaku terbangun, terkejut melihat sekelilingnya pegawai kantor sudah ramai. Pelaku ternyata pencuri yang berniat mengambil AC dan barang berharga lainnya. Pelapon di luar masuk ke dalam, kemudian nggak tahu saya entah lelah, entah dia memakai obat-obatan. Yang kami temukan dia lagi tertidur saja. Di ruang apa dia tertidur? Di gudang sebelah ruang bendahara. Dari Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Sementara 4 penjara mengambil mesin ATM berisi uang Rp320 juta yang mereka sembunyikan di rawa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya mereka menjara sebuah bank memanfaatkan situasi rusuh saat demonstrasi di kantor DPRD. Empat pelaku penjarahan sebuah bank dalam aksi demonstrasi berujung rusuh hingga pembakaran kantor DPRD Kota Makassar diringkus polisi. Para pelaku diminta mengambil mesin ATM bank ditemukan di rawa-rawa di wilayah Parangloe, Kabupaten Goa. Mesin ATM ini dirusak dan diambil uangnya oleh para pelaku. Polisi masih mengejar belasan komplotan pelaku lainnya yang diketahui berjumlah puluhan orang. Sedangkan uang tunai ratusan juta rupiah dibagi para pelaku bersama komplotannya. Para pelaku tidak pernah mengikuti demonstrasi, namun kelompok kejahatan. Yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dalam bus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari itu. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata tajam terjadi di sebuah warung kelontong. Pelaku membawa kabur uang jutaan rupiah usai menodongkan senjata tajam ke penjaga warung.
Aksi perampokan terekam CCTV terjadi di sebuah warung kelontong di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar. Dua pria bersenjata badik melakukan aksinya dan menggasak uang jutaan rupiah dari etalase warung. Kejadian perampokan terjadi pada pukul 4:44 waktu Indonesia Tengah. Pelaku masuk ke dalam warung dengan menggunakan pakaian sweater dan berkacamata hitam. Awalnya pelaku meminta uang pada korban sebesar Rp10.000 untuk menambah membeli minuman keras. Rp10.000 mau beli ballo. Iya. Kasih betul. Ya. Baru mungkin ngelihat banyak uang baru tahu badiknya masuk dalam. Saya mabuk yang bobonya. Enggak mabuk. Polisi telah melakukan penyelidikan dan mengamankan rekaman video CCTV guna mengejar pelaku. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, bandar narkoba ditangkap polisi di kawasan Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan membakar seluruh barak narkoba di lokasi. Seorang bandar narkoba di wilayah Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan sempat berupaya kabur ke semak belukar meskipun sudah dalam kondisi diringkus. Dari tangan pelaku disita sejumlah paket sabu siap edar dan beberapa plastik pembungkus narkoba termasuk uang hasil penjualan. Pelaku mengaku belum lama beroperasi di sarang narkoba yang digerebek dan mengaku bukan merupakan warga sekitar. Polisi menemukan beberapa alat hisap narkoba yang berserakan di gubuk tempat mengkonsumsi narkoba, sementara tempat pemakaian sabu dibakar polisi. Kini polisi tengah memburu pemasok narkoba kepada tersangka guna mengungkap jaringan yang lebih besar. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Parapaharahap, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Belanda patah kaki setelah terjatuh di air terjun Lombongo di Gorontalo. Proses evakuasi memakan waktu 7 jam karena medan yang cukup ekstrim. Johannes Anthony, warga negara asing asal Belanda, terperosok dan jatuh di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Sabtu siang. Sebelumnya korban bersama istri tergabung dalam rombongan wisatawan berjumlah 19 orang hendak mengunjungi air terjun Lombongo. Namun saat mendaki lokasi air terjun, korban berusia 68 tahun ini terjatuh hingga mengalami patah tulang bagian paha. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan akibat medan yang ekstrim serta cuaca buruk di lokasi, proses evakuasi membutuhkan waktu hingga 7 jam. Usai dievakuasi, Johannes Anthony dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Seorang pengendara motor moge tewas usai menabrak pengendara lainnya di kawasan Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Sepeda motor bersilinder besar itu menabrak pohon hingga rusak parah. Di Kota Wisata. Seorang pria pengendara moge tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Boulevard Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Sepeda motor bersilinder besar yang dikendari korban ringsek parah akibat menghantam pohon di bahu jalan. Kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi. Ia menyerempet sepeda motor Matic yang dikendari 2 orang berboncengan yang hendak pindah ke jalur cepat. Korban akhirnya hilang kendali hingga oleng dan menghantam pohon. Ngebuang, nabrak banget pohon udah. Nabrak pohon. Langsung di tempat itu. Dia sempat nyala api juga sih sebentar. Bos gitu kayak. Korban meninggal, Bang? Meninggal di lokasi. Meninggal lokasi. Sebabnya ada yang ngecek. Dibantu warga dan petugas keamanan perumahan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Eka Hospital yang tak jauh dari lokasi. Sementara itu, tim unit Gakum yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi solidaritas pengguna jalan viral di media sosial. Sopir truk membantu emak-emak hingga mendapatkan balasan tak terduga. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.